Saudara Puslapor Bareskrim Polri melakukan olah TKP di lokasi kebakaran Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Sejumlah sampel di TKP diambil untuk dicek dan dijadikan barang bukti. Puslapor juga mencari titik lokasi pertama kali api muncul. Mereka juga mengambil sejumlah sampel untuk dicek ke Lab 4 untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sampel yang diambil mulai dari abu arang hingga peralatan listrik. Jadi kegiatannya lah untuk menentukan penyebab kebakarannya. Jadi sebelum kita menentukan penyebabnya, kita tentukan dulu lokasinya dengan cara orientasi, menentukan titik lokasi api pertama kebakarannya. Nah, dari lokasi api pertama kebakaran tersebut, kita mengambil barang bukti. Itu nanti yang menjadi penyebab kebakarannya. Barang mungkin. Buktinya apa saja yang diambil? Ada macam-macam. Ada abu arang, ada kabel-kabel, seperti itu. Peralatan listrik yang bisa memungkinkan itu yang menjadi penyebab kebakaran. Pasar Taman Puring merupakan pasar yang dikenal masyarakat luas di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdiri sejak tahun 60-an, pasar ini sebelumnya sudah dilanda kebakaran. Sedikitnya 2 kali. Puluhan mobil pemadam kebakaran dan ratusan personel diterjunkan untuk memadamkan api yang melalap pasar Taman Puring Senin malam. Tidak kurang dari 500 kios yang ada di dalamnya hangus tak bersisa. Api dengan cepat membesar, nyaris meratakan lahan seluas 1.500 meter persegi itu. Pemilik kios dibantu warga berupaya mengevakuasi sejumlah barang yang masih bisa diselamatkan. Awalnya hanya bernama Pasar Puring. Pasar ini merupakan salah satu pasar yang sudah terkenal sejak lama di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdiri sejak tahun 1960-an, dulunya pedagang di Pasar Puring menjual barang-barang bekas dan antik. Di tahun 1970-an, pasar ini bertransformasi menjadi pusat perdagangan elektronik dan budaya pop. Peralihan fungsi Pasar Taman Puring ini tak lepas dari mencampurnya tren pop yang mendorong pedagang menjual kaset dan vinil atau piringan hitam. Di era 80-an, Pasar Puring menjadi pusat dagangan aneka kaset. Barulah di kala itu dibangun sebuah taman yang berada di bagian luar pasar. Posisi taman bersebelahan dengan pasar. Sejak saat itulah Pasar Puring lebih dikenal luas dengan nama Pasar Taman Puring. Selain di dalam pasar, pedagang juga ramai menjajakan dagangannya hingga di luar pasar. Di era krisis moneter 1998, terjadi badai PHK dan krisis ekonomi. Banyak warga yang banting setir dengan berdagang di Taman Puring. Pemkot Jakarta Selatan kala itu memerintahkan pembangunan tenda-tenda untuk menampung pedagang yang menjadi korban PHK. Pasar Taman Puring sempat beberapa kali kebakaran. Di tahun 2002, Pasar Taman Puring pernah mengalami kebakaran yang menghanguskan hampir keseluruhan bagian bangunan. 3 tahun kemudian di tahun 2005, kebakaran kembali terjadi di Pasar Taman Puring. Setelah pandemi COVID-19, Pasar Taman Puring mulai sepi. Banyak kios-kios yang tutup. Hanya ada beberapa pedagang barang bekas dan antik yang masih membuka kios. Sisa kios dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang, sementara di lantai dasar didominasi penjual pakaian, sepatu, tas, dan elektronik. Pasar Taman Puring sudah melewati pergantian zaman dari waktu ke waktu. Meski beberapa kali terbakar dan dilanda pandemi, pasar ini masih tetap ada. Namun, kebakaran kali ini diakui sebagai kebakaran terbesar dengan dampak terparah sejak pasar ini berdiri. Nyaris tak bersisa, Pasar Taman Puring kini hanya tinggal puing. Tim Liputan Kompas TV.